Gue emang penasaran banget sama isu darurat militer Korea ini yang sempat dideklarasikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol selama 6 jam, kemudian dicabut lagi karena ditentang oleh parlemen Korea. Ini literasi juga nih buat kalian yang pecinta drama Korea. Jangan tahu yang cakep-cakep aja lu. Tahu yang kayak gini nih, politik-politik itu penting. Tahu nggak lu? Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer kepada rakyatnya pada Selasa malam, namun beberapa jam kemudian ia menarik kembali ucapannya itu. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi sama Korea saat ini? Oke, gue bakal bahas timeline mengenai yang terjadi pada 3 Desember 2024 atau 3 Desember kemarin ya, pada Selasa malam di negara itu. Jadi begini ceritanya, Pips. Pada Selasa malam, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengguncang warga Korea karena ia mengumumkan darurat militer untuk negara itu tepat pada pukul 22:23 waktu setempat. Malam-malam tiba-tiba ada pengumuman seperti itu dari seorang presiden gitu loh. Kaget kan? Sebelumnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh, tiba-tiba ada pengumuman darurat militer. Jadi kalau seorang presiden itu mendeklarasikan status darurat militer di suatu negara atau negara yang dipimpinnya, itu tandanya pemerintahan sementara akan dipegang atau dialihkan oleh otoritas militer. Jadi apapun yang kita lakukan itu di bawah kendali militer, ya. Termasuk kalau kita melakukan hal-hal berbau politik, kita bekerja, kita keluar malam, itu ada jam-jamnya juga. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi kita selalu dipantau oleh militer kalau terjadi status seperti itu. Jadi posisinya kayak gitu ya. Nah, pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Yoon ini tentu ditentang pula oleh parlemen. Karena tidak lama setelah Presiden Yoon menyampaikan deklarasi darurat militer itu, jam 1 pada Rabu dini hari atau 4 Desember 2024, parlemen pun mencabutnya. Lewat apa? Ya lewat paripurna yang digelar malam-malam. Lu bayangin aja ya, malam-malam bukannya tidur, ini para wakil rakyat pada ke gedung MPR sana gitu ya buat rapat doang. Gara-gara geger omongannya presidennya itu loh. Ya saat ini Korea Selatan memang tengah menyaksikan salah satu peristiwa politik paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini baru saja terjadi pada Selasa malam hingga Rabu sore, ketika Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer dengan klaim bahwa ada pasukan anti negara yang merencanakan pemberontakan. Nah, krisis ini berlangsung selama lebih dari 6 jam dong, dengan 157 menit pertama menjadi waktu yang paling menegangkan saat itu. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana para anggota parlemen berkumpul di Majelis Nasional atau gedung MPR sana, di hadapan pasukan bersenjata yang telah mengepung gedung itu. Mengapa dikepung? Ya karena status darurat militer telah dideklarasikan oleh presiden. Jadi tuh militer semuanya terjun langsung mengepung gedung parlemen. Seperti itu. Hanya satu hal yang menjadi tujuan mereka saat itu, datang malam-malam ke gedung parlemen, yakni melakukan voting demi membatalkan dekret yang memberlakukan kekuasaan militer saat itu. Lalu sekitar pukul 4.30 pagi atau setengah 5 pagi ya, kalau di sini subuhan lah ya, keputusan darurat militer yang sebelumnya ditetapkan atau dideklarasikan Presiden Yoon pun telah resmi dicabut. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa timeline mendebarkan terkait peristiwa Selasa malam hingga Rabu sore, berikut rinciannya, Pips. 3 Desember 2024, tepatnya pukul 22:23 waktu Korea, itu Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional Korea. Kemudian pada pukul 22:40 atau 17 menit kemudian, oposisi utama yang berseberangan dengan partainya Presiden Yoon, yakni Partai Demokrat Korea, menyerukan digelarnya sidang parlemen darurat mengacu pada deklarasi yang telah disampaikan Presiden Yoon sebelumnya. Ketua perwakilan dari partai oposisi ini, yakni Lee Jae-myung, pun mendesak semua anggota parlemen berkumpul di Majelis Nasional atau gedung parlemen untuk memulai proses resmi pencabutan keputusan darurat militer. Begitu pula dengan ketua partai yang berkuasa, yakni Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party, yakni Han Dong-hun, yang sedang menuju parlemen saat itu pun ikut menyerukan pembatalan keputusan tersebut. Jadi Partai Kekuatan Rakyat ini adalah partai yang menjadi kendaraannya Presiden Yoon pada pemilu 2022 lalu gitu. Cuma dia tidak mendapatkan mayoritas kursi di parlemen.
Lalu pada pukul 23.00 atau 20 menit kemudian, ini jam 11 malam ya, darurat militer pun mulai diberlakukan. Selanjutnya pada pukul 23:14 atau 14 menit kemudian, jadi jam 11 malam lewat gitu. Juru bicara gedung parlemen di sana kali ya, namanya Woo Won-sik, tiba di Majelis Nasional atau gedung MPR DPR di Korea. Begitu pula dengan anggota parlemen lainnya yang terus berdatangan ke gedung itu, dan beberapa di antaranya bahkan melompati pagar untuk menghindari barikade polisi yang sudah mulai mengepung gedung itu. Yang pada tidur loh, dengerin nih. Yang nonton drama Korea aja, nih dengerin ya, politik. Jumlah anggota parlemen yang hadir pun telah mencapai lebih dari 150 orang. Sehingga jumlah ini tentunya memenuhi dong persyaratan quorum untuk melakukan voting. Nah, untuk memperlancar sidang paripurna di situasi darurat seperti ini, ruang utama majelis pun akhirnya diblokir dari dalam oleh para wakil rakyat ini beserta stafnya dong. Karena kan mereka dikepung tuh sama polisi, militer, bla 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 itu kan, setelah status darurat militer itu diberlakukan oleh Presiden Yoon. Namun pada saat yang sama, helikopter militer pun terlihat mendarat di lokasi saat unit operasi khusus tiba. Nah, lewatlah tengah malam. Ini sudah masuk pada 4 Desember 2024, tepatnya pukul 12:27 dini hari, atau 73 menit kemudian. Nah, pada menit ini pasukan bersenjata Korea berusaha memasuki gedung Majelis Nasional dan bentrokan dengan anggota parlemen hingga staf parlemen pun tak terhindarkan dong. Selanjutnya pada pukul 12:38 menit atau 11 menit kemudian, beberapa tentara akhirnya berhasil menerobos gedung utama majelis. Kemudian pada pukul 12:48 menit atau 10 menit kemudian, sidang paripurna pun dimulai. Ya kalian mungkin ada yang paham lah sidang paripurna itu untuk apa. Lalu pada pukul 01:01 atau 13 menit kemudian, mosi untuk mengakhiri darurat militer pun diperkenalkan. Oleh siapa? Ya oleh parlemen. Selanjutnya, pada pukul 01:04 atau 3 menit kemudian, mosi ini disahkan dengan dukungan bulat dari seluruh anggota parlemen. Saat itu, Ketua MPR Korea mengatakan bahwa keputusan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon tidak sah. Selanjutnya mulai pukul 1:10 dini hari atau 6 menit kemudian, dan seterusnya. Mosi ini pun berlaku dan angkatan bersenjata yang sebelumnya mengepung parlemen pun mulai meninggalkan gedung MPR perlahan-lahan. Kemudian pada pukul 04:26 pagi, ini ya waktu subuh lah ya ibaratnya, breaking news pun dimulai. Presiden Yoon yang saat itu telah mengetahui situasi di parlemen dan munculnya mosi untuk mendesaknya mencabut dekret presiden itu, mengatakan bahwa ia memang akan mencabutnya. Atau ia akan mencabutnya. Nah, pips lucunya ya, ini adalah pidato keduanya yang disiarkan secara nasional di televisi sana dalam waktu kurang dari 7 jam coba. Jadi dia itu ngedeklarasiin itu jelang tengah malam pada 3 Desember. Lalu beberapa jam kemudian itu sebelum jam 5 pagi dia akhirnya mencabut dong aturan atau status darurat militer itu. Ini bikin geger aja gitu loh, kekacauan selama 6 jam. Selanjutnya pada pukul 4:31 atau 5 menit kemudian setelah pengumuman Presiden Yoon yang mencabut darurat militer, pasukan Korea Selatan kembali ke pangkalan militer mereka saat Presiden Yoon setuju untuk mencabut status darurat militer. Lanjut pada pukul 4:40 pagi atau 9 menit kemudian, keputusan darurat militer Presiden Yoon secara resmi dinyatakan dicabut setelah ia melakukan rapat kabinet darurat. Berlanjut sekitar jam 6 pagi tanggal 4 Desember 2024. Nah ini nih ya, buntut dari deklarasi mengagetkan Presiden Yoon, partai-partai oposisi pun mulai menyerukan pemakzulan segera terhadapnya. Sedangkan ketua partai yang berkuasa yakni Han Dong-hun menyerukan kepada Presiden Yoon untuk memecat Menteri Pertahanan dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Ya, Menteri Pertahanannya memang sudah mengundurkan diri ya, bukan dipecat tapi dia mengundurkan diri ya pada akhirnya. Terus katanya udah ada yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan yang baru gitu loh. Padahal mungkin yang bikin keputusannya mungkin presidennya sendiri. Nah, si Han Dong-hun ini, ketua partai yang berkuasa ini, yang menjadi partai kendaraannya si Presiden Yoon itu saat pemilu, mengecam dan mengkritik deklarasi darurat militer yang disampaikan oleh Presiden Yoon. Han pun menyebut keputusan ini adalah hal yang salah dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa malam. Ia mengatakan bahwa bersama rakyat,
dirinya akan menghentikan langkah Presiden Yoon. Kemudian sekitar pukul 8:20 pagi, Presiden Yoon pun menunda rencana untuk memimpin pertemuan mengenai pengendalian narkoba di kantornya. Jadi memang sudah dijadwalkan bahwa akan ada pertemuan tentang pengendalian narkoba di kantor kepresidenan. Selanjutnya sekitar pukul 9:30 pagi, semua pembantu senior Presiden Yoon, ini maksudnya stafnya ya, bukan pembantu dalam arti sebenarnya, ini staf-stafnya dia, termasuk kepala staf Chung Jin-sok, berencana untuk mengundurkan diri secara massal. Jadi dia perlahan mulai ditinggalkan. Kemudian pada pukul 11 pagi, Perdana Menteri Korea Selatan Han Dok-soo akhirnya memimpin pertemuan dengan anggota kabinet di kompleks pemerintahan Seoul. Seluruh anggota kabinet pun yang berkumpul di sana menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden Yoon. Pusing deh tuh ya, pusing. Selanjutnya pada pukul 11:10 pagi, Partai Demokrat Korea yang menjadi partai oposisi utama di Korea Selatan saat ini mengatakan bahwa Presiden Yoon telah melakukan pemberontakan dan mereka mendorong untuk dilakukannya pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Lalu pada pukul 2 siang, Perdana Menteri Han, pejabat tinggi Partai Kekuatan Rakyat, dan para pembantu Presiden Yoon pun berkumpul di kantor Han di Seoul untuk membahas masalah ini. Kemudian pada pukul 14:40, ya ini jam setengah 3 lewat lah ya, 6 partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan yang menargetkan Presiden Yoon di Majelis Nasional. Selanjutnya jam 5 sore, Presiden Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Han Dok-soo, dan Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hun bertemu di kantor kepresidenan. Kemudian pada pukul 17:45, jadi ini sekitar jam 6 kurang lah ya, Partai Demokrat mengajukan mosi untuk memakzulkan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Oke Pips, itu tadi adalah bahasan mengenai timeline peristiwa yang terjadi pada Selasa malam hingga Rabu sore terkait dengan status darurat militer yang berjalan atau berlangsung selama 6 jam saja di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Next gue bakal bahas spekulasi mengenai alasan dibalik Presiden Yoon Suk-yeol menerapkan deklarasi darurat militer ini untuk negaranya itu. Katanya sih ada pengkhianat atau pihak-pihak yang mungkin katanya pro Korea atau anti negara. Jadi ini akan gue bahas di episode selanjutnya. Episode kali ini gue hanya membahas mengenai timeline-nya saja. Thank you udah nonton, terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, like juga. Nanti gue bakal bahas lanjutannya, perkembangannya seperti apa, update-annya. Thank you banget buat kalian yang sudah menyaksikan. Selamat malam Pips, bye.